Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, teman-teman semua, kalau mau bersaksi tentang melewati Teberau, kayaknya ini yang saya lalui sepanjang hidup saya Teberau semua. Yang mana yang mau disaksikan saya bingung juga nih. Sejujurnya memang saya pribadi bukanlah dari sebuah keluarga yang ideal dan mapan seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang Teberau memang saya pikir ya seperti itu, lebih kurang mengalami Teberau hampir setiap saat. Nah, saudara, kalau saya pribadi ini ada beberapa kesaksian yang sebenarnya sampai hari ini saya tahu bahwa hanya satu yang bisa menjelaskan itu, yaitu sebuah mukjizat. Salah satu yang mau saya ceritakan mukjizat itu kepada saya pribadi. Saya pernah bekerja di suatu daerah di luar kota, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi pada waktu itu perusahaan ini didemo oleh sekelompok masyarakat dan sempat masuk ke pemberitaan nasional di negara kita Indonesia. Dan pada waktu itu karyawan-karyawan yang tidak tinggal di dalam kompleks perusahaan itu banyak yang dianiaya, dibunuh, bahkan disiksa seperti itu ya. Nggak banyak sih, ada beberapa gitu. Dan pada malam itu saya harus masuk kerja dan shift. Saya pakai sepeda motor, terus saya dihadang di jalan, terus ditanyain pakai bahasa daerah yang saya nggak tahu. Nah, saya cuma bisa bahasa Indonesia gitu. Dan beberapa orang mulai melakukan tindakan anarkis, memecahkan lampu sepeda motor yang saya pakai, terus memukul-mukul sepeda motornya. Terus saudara, tapi akhirnya saya lewat pada malam itu tanpa disentuh. Tubuh saya nggak sentuh, tapi sepeda motor yang saya gunakan dipukuli sampai penyok sana sini, lampunya hancur. Dan tidak ada ketakutan sama sekali dalam diri saya pada malam hari itu, padahal mereka udah mengepung saya gitu. Saya pun nggak ngerti gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sudah diberitakan juga ada penganiayaan terhadap karyawan di tempat kami bekerja itu. Keesokan harinya saudara tahu, saya kemudian mendapatkan sebuah berita dari sebuah koran nasional bahwa ada pembunuhan terhadap karyawan di tempat kami bekerja, 2 orang. Diperkirakan satu belum terlalu malam dan kedua dini hari. Dan saya berada di tengah-tengah kejadian itu, malam itu. Saudara bayangkan, artinya sebelum saya itu ada 1 orang yang dibunuh dan sesudah saya itu ada juga yang terbunuh seperti itu. Tapi ya seperti itu, saya tidak diapa-apain malam itu. Dan saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah ataupun secara pengetahuan hikmat. Saya nggak punya hikmat malam itu. Dan saudara lihat saya masih berdiri, duduk ya di tempat ini hari ini. Nah, itu satu hal yang luar biasa, teman-teman, saudara-saudara semua, sebuah mukjizat. Tapi sejujurnya sampai hari ini malah saya berpikir malam itu bukan malam yang paling berat dalam hidup saya. Sejujurnya ada hal yang lebih berat yang pernah saya alami, yaitu sebuah keadaan ya. Itu bukan berbicara mengenai fisik saja. Saya sangat tertekan secara fisik dan mental. Pada waktu itu keluarga kami mengalami yang namanya sebuah, apa ya, kalau dibahasakan mungkin sebuah kebangkrutan ekonomi. Punya hutang ratusan juta dan tidak punya pekerjaan dan tidak berani muncul ke permukaan. Artinya sangat tertekan seperti itu. Kita mengalami mau bekerja, nggak tahu mau ngerjain apa, terus was-was juga kalau kelihatan di sini nanti gimana, kalau kelihatan nanti gimana, seperti itu. Dan itu sangat menguras energi saya. Saya sangat tertekan. Dan masa-masa yang harus saya lalui pada masa itu bukan 1-2 hari, saudara-saudara. Tapi satu hal yang
yang saya ingat sampai hari ini, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya hanya memegang sebuah prinsip pada waktu itu. Saya tidak punya apa-apa lagi yang harus dipertahankan, dan saya tidak punya apa-apa lagi, tidak punya hikmat, tidak punya kemampuan, tidak punya pemikiran atau ide atau kreativitas untuk mengatasi masalah ini. Tapi saya cuma percaya satu hal. Dan pada waktu itu saya coba ikut beribadah sebuah ibadah keluarga, beberapa keluarga kecil, dan saya masih ingat sampai hari ini apa yang saya saksikan malam hari itu. Saya katakan kepada saudara-saudara seiman di dalam ibadah itu, saya katakan demikian: kalau Tuhan masih membiarkan saya hidup sampai pada hari ini, saya percaya maka Tuhan masih memiliki rencana yang indah buat saya. Itu yang saya katakan malam hari itu di ibadah keluarga itu. Saya katakan demikian. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan dari mana akan datang pertolongan itu, seperti itu. Tapi saya sangat yakin kalau memang Tuhan tidak punya kasih lagi kepada saya, Tuhan sudah tidak mengasihi saya, Tuhan sudah tidak memiliki rencana yang baik buat saya, buat kehidupan saya di masa mendatang. Saya percaya bahwa buku kehidupan saya sudah ditutup oleh Tuhan. Apa yang perlu saya lakukan adalah melakukan hal benar, hal baik berikutnya. Saya mungkin tidak bisa bekerja, saya mungkin tidak bisa melakukan sebuah kreativitas untuk membuka sebuah peluang usaha. Saya hanya bisa melakukan apapun yang hal baik berikutnya. Just do the next right thing, seperti itu kira-kira. Melakukan hal benar berikutnya, melakukan hal benar berikutnya. Saya belajar meninggalkan apa yang selama ini secara dunia saya pikir mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi itu tidak benar di mata Tuhan. Saya merubah diri saya. Saya selalu percaya bahwa kalau saya masih hidup, Tuhan masih punya rencana yang indah buat saya. Dan seandainya Tuhan sudah tidak punya rencana lagi buat saya, maka saya pasti sudah tutup buku. Itu saja yang saya pegang, teman-teman. Kemudian untuk melewati masa yang begitu sulit, saya tidak tahu sampai hari ini, saudara, tidak mungkin saya menceritakan secara detail bagaimana kemudian saya bekerja keluar kota sebagai seorang buruh harian lepas dengan gaji harian seperti itu. Dan ya akhirnya secara ajaib Tuhan bukakan jalan. Akhirnya saya punya sebuah usaha, saya mulai bisa membayar beberapa tagihan-tagihan saya, dan pada waktu saya harus berhadapan dengan penagih hutang saya, teman-teman. Saudara-saudara, saya yakinkan saudara tidak mau menghadapi masa-masa yang seperti saya hadapi itu. Rasanya seperti perut mau mules. Tapi saya berkata kepada diri saya, ini adalah sesuatu yang harus dihadapi. Saya tidak bisa mengelak selamanya dari ini. Dan kalau saya benar-benar yakin bahwa Tuhan masih mengasihi saya, maka Tuhan pasti buka jalan. Dan puji Tuhan, teman-teman, seperti saudara lihat, hari ini saya bahkan berani terlihat secara live streaming. Dan itu sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan sangat luar biasa. Dan sekalipun ada begitu banyak masalah yang belum terselesaikan, tapi saya dapat mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan saya, sehingga pada saat malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Dan kalau untuk hal-hal lain saya pikir tidak ada waktu lah ya, mungkin kita bisa arrange waktu yang lain. Tapi satu hal yang saya mau katakan, saya ada di tempat ini sekarang berbicara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan.